Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kritik sastra dan esai. Nama saya Reni Permata. Nama saya Alia Zahra. Nama saya Winawati. Nama saya Fatim Sanul Haq. Nama saya Devi Muhammad Akbar. Silakan saksikan. Kritik sastra. Analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya sastra secara objektif. Teks esai berisi kajian tentang suatu objek atau fenomena tertentu terhadap sudut pandang pribadi penulisnya yang bersifat subjektif dan disajikan dengan gaya bahasa khas penulisnya. Sastra sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, membahas karya sastra. Yang kedua, menampilkan isi karya sastra yang akan dikritik. Ketiga, menilai kelebihan dan kekurangan suatu karya sastra. Keempat, penilaian yang dilakukan secara objektif. Dan yang terakhir, kelima, disertai teori untuk menguatkan penilaian. Esai berbentuk prosa singkat, memiliki gaya pembeda, tidak selalu utuh, memenuhi keutuhan kriteria penulis, sama mempunyai ciri pribadi. Jadi memiliki perbedaan berdasarkan pengetahuan atau isinya. Yang pertama, objek kajian berupa karya dan fenomena. Kedua, tidak ada deskripsi ringkasan atau sinopsis karya. Ketiga, tidak selalu membutuhkan data. Objek kajian berupa karya misalnya seni, sastra, atau film. Terdapat deskripsi karya berupa ringkasan atau sinopsis. Data yang disajikan bersifat objektif. Pendapat yaitu kritik sastra mendapatkan hasil penilaian terhadap sebuah karya. Esai, pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. Sistematika kedua yaitu argumentasi. Argumentasi dalam kritik sastra disajikan berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Dan argumentasi dalam esai disajikan berupa alasan logis serta bersifat subjektif. Kritik sastra dan esai juga memiliki penegasan ulang. Yang pertama, kritik sastra. Kritik sastra penegasan ulangnya merupakan ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Sedangkan pada esai sendiri, ringkasan atau penegasan ulang disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Kebahasaan kenyataan persuasif. Kalimat yang berisi ajakan, bujukan, atau imbauan terhadap sesuatu dengan harapan agar pembaca mengikuti hal yang disampaikan oleh penulis. Contohnya, seperti berhadapan dengan novel model ini, kita harus memulai tanpa prasangka dan menghindari dari jelajan pikiran yang menghadiri harapan. Pernyataan fakta, kalimat yang di dalamnya mengandung hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh, 18 puisi yang ditulis oleh Taufik dalam Tirani banyak mengungkapkan kepada kita apa yang terjadi pada tahun 1966. Opini, kalimat yang merupakan hasil pemikiran dan juga pendapat seseorang. Contohnya, terdapat kesungguhan yang luar biasa dari pengarangnya untuk menghadirkan setiap peristiwa dalam ceritanya agar menjadi hidup. Kosakata yang berkaitan pada bidang pengetahuan tertentu, contohnya adalah sajak, bait, imaji, sama penyair. Kata kerja mental, kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian, bukan berupa tindakan atau aksi yang bisa diamati secara fisik. Contohnya seperti mengingatkan, merasakan, dan memikirkan. Kritik sastra bertujuan untuk menilai, memberikan kritik, memberikan keputusan, bahkan menghakimi sebuah karya sastra. Esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Kesimpulannya, kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Adapun esai diartikan sebagai karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.